Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam jumpa dan juga salam rindu untuk semua subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke ya mati dari jam gua. Edisi 16 Juni 2021 dan dengan suasana hujan yang nggak terlalu deras, tapi pasar Minggu saat ini sedang hujan dan dalam kondisi yang dingin-dingin empuk gitu ya. Dan masih bersama Mas T di kesempatan pagi, siang, sore hari ini di ngapain ini ya? Lagi musim mau berubah musim ya, akan berpindah dari musim satu ke musim yang lain, sehingga bawaannya kayak mampet hidung, terus di leher tuh kayak ada yang nyangkut gitu aja bawaannya, karena mendekati musim pergantian musim. Jadi untuk subscriber Big Tulus Official semua tetap harus jaga kesehatan, tetap jaga daya tahan tubuh, kemudian juga jangan terlalu banyak yang difikirkan ya, tetap fokus dengan sesuatu yang harus dikerjakan saja. Nggak usah terlalu banyak-banyak, yang penting bertahap dan mengarah menjadi lebih baik. Apaan sih, ngomong apa sih? Oke, di kesempatan siang hari ini Mas T ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk semua subscriber yang sudah berbagi rezeki melalui rekening donasi Big Tulus Official. Sudah banyak dan aduh Tuhan, tar dulu guys. Banyak teman-teman yang sudah berbagi ke rekening Big Tulus Official juga, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam negeri sampai luar negeri juga banyak yang sudah berbagi sama kita ya. Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih dan terima kasih. Untuk kalian yang mau ikut berpartisipasi, gimana caranya? Silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan. Dan di di Jumat akhir bulan Juni kita akan bagikan 300 nasi bok yang nanti insya Allah mudah-mudahan sih nggak hujan ya, karena akhir-akhir ini pasar Minggu masih sering hujan saudaraku. Jadi mudah-mudahan nanti pas kita bagi nasi bok bisa ngumpul sama subscriber, kemudian bisa juga berbagi tanpa ada halangan hujan. Amin ya Allah ya. Terima kasih untuk yang sudah berniat, monggo langsung klik kolom deskripsi. Untuk yang sudah berbagi rezeki, semoga Allah tukar dengan keberkahan, kesehatan, dengan tukar dengan sesuatu yang mengarahkan jenengan ke arah lebih baik lagi, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan rezeki juga yang melimpah lagi. Kemudian semoga apa yang jenengan niatkan dengan bersedekah melalui saya, semoga Allah ijabah, dan apapun hajat dan tujuan jenengan dalam bersedekah melalui saya, semoga Allah berikan ijabah. Amin ya Allah. Untuk yang baru berniat, semoga Allah limpahkan rezekinya, semoga Allah limpahkan banyak berkah dan juga rezeki, sehingga jenengan bisa ikut berpartisipasi dalam bersedekah melalui Big Tulus Official ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia sampai luar negeri tanpa terkecuali, yang selalu support Mas juga terima kasih banyak. Dan pemesanan minyak bidara sementara saya keep dulu karena baru harusnya sih hari ini, tapi kayaknya besok baru sampai ya. Sementara untuk pemesanan minyak bidara saya keep dulu karena kemarin stok melimpah, tapi ternyata dari hari Senin dan Selasa itu Mas Tulus repot untuk pengiriman. Jadi stoknya itu habis total, stok minyak bidaranya habis total. Datang itu kalau nggak Kamis nanti Jumat. Jadi masih menunggu kabar dulu, karena kan itu barang inden ya, barangnya nggak gampang dapetinnya, jadi susah. Pokoknya nanti kalau misalnya barang sudah ada bisa. Jadi kalau misalnya pemesanan dari sekarang, inden dari sekarang, gimana caranya Mas Tulus? Silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI, ada nomor WhatsApp yang 0857541188. Dan itu mesti khususkan buat kalian yang pesan minyak bidara ya. Dan satu lagi, hanya khusus pemesanan minyak bidara melalui chat saja, tidak untuk kalian yang mungkin telepon dan lain sebagainya. Kalau pengen ngobrol, pengen ada sesuatu yang dikomunikasikan, Mas Tulus itu agak kurang suka telepon. Jadi mendingan chat dulu, ceritakan apa yang kalian rasakan, nanti Mas Tulus tanggapi. Dan satu lagi, jawabannya itu bisa lama, tidak secepat yang kalian harapkan. Begitu ya. Jadi Mas Tulus mohon maaf sebelumnya buat yang cerita, buat yang curhat, apalagi di Instagram. Kemarin Mas Tulus cek di ini, ternyata pada masuk di permintaan pesan ya, di filter
filter. Jadi Mas Tulus bukanya juga bingung dan nggak bisa balas satu-satu. Intinya kadang cuman terima kasih, kadang sudah saya baca tapi belum saya balas juga. Jadi ada beberapa hal yang harus saya baca, kemudian saya balas. Ada yang saya baca, saya balas. Sebenarnya ada yang tidak juga. Jadi ada yang bukan tidak tapi belum terbaca, sehingga Mas Tulus minta dan juga mohon kesabarannya ketika jenengan DM Mas Tulus, entah mau nanyakan sesuatu, entah mau cerita, entah mau curhat ya. Sampai sekarang juga masih banyak yang seperti itu. Terima kasih banyak kalau sudah partisipasi sekali lagi ke sini ya. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, Mas Tulus pengen baca dulu YouTube Studio, siapa tahu ada sesuatu yang menarik gitu ya. Ada siapa aja di sana, asik. Dari saya sama-sama namanya aja ya, saudaraku ya. Ada Mbak Anita Puspa, kemudian ada Bu Soleh, ada Mas Febri Arif. Mas, dari kacamata batin Mas Tulus, dari kacamata batin Anda, kira-kira kapan erupsi Merapi mencapai puncak besarnya dan kapan erupsi berakhir ya? Kapan untuk itunya masih ada jangka yang cukup lama, tetapi sekali lagi saya tidak bisa melakukan itu ya. Saya tidak bisa menebak dan juga menjawab apa pertanyaannya Mas Febri. Mau beranggapan saya ini bodoh atau beranggapan apa enggak. Tapi maaf, sekali lagi itu tidak bisa saya jawab secara full. Maksudnya kalau jenengan tanya kapan erupsi besar, saya nggak bisa jawab kapan, apakah pasti akan erupsi besar. Kemungkinan ada, tapi itu menurut saya pribadi ya, ini saya pribadi, jangkanya masih sangat lama, masih sangat panjang. Jadi kalau kapan pastinya saya nggak tahu, berhentinya kapan juga saya nggak ngerti ya. Mohon maaf ya Mas Febri ya, buat saya ini bukan ranah saya soalnya ya. Kemudian ada ada Mas Ud, terima kasih. Anak indigo sama dengan anak perewangan dengan jin. Anak indigo dengan perewangan dengan jin. Saya tidak pernah mengatakan kalau kemampuan saya ini adalah karena Allah yang mengawal saya, bukan. Saya tidak mengatakan itu. Saya selalu mengatakan anak bisa ngelihat jin, pasti ada jin yang membantu. Dia di situ. Saya selalu bilang begitu kok, ya Mas Ud ya. Ada Mas Fahmi Ginanjar di sana, terima kasih. Kirim videonya ke, oh sorry, adanya di WhatsApp, nanti coba saya kirim ya. Nur Alam Syah, kemudian wes mending ra usah upload orang apa nih, OMG apa sih, upload atau omong ini itu kalau nggak berani transparan. Mas Nur Alam Syah, wow, saya suruh terbuka, suruh transparan. Wah, nanti saya dimarahin sama Gusti Allah. Kalau jenengan berani sama Gusti Allah, ya jenengan transparan aja sendiri. Kalau saya jujur sebagai manusia biasa, saya nggak berani. Jadi mungkin ini ada pertanyaan yang suka Mas Tulus, maaf saya nggak berani bilang, maaf saya membatasi ini. Jadi mobil aja ada remnya, masa kita sebagai manusia nggak ada remnya? Kalau suruh lo semua saya bongkar gitu, saya nggak bisa. Sorry ya Mas Nur, kalau berkenan nonton monggo, tidak berkenan juga nggak apa-apa, silahkan ya. Surabaya hadir Mbak Yanti Wibowo, terima kasih. Kemudian Mbak Seni Channel katanya assalamualaikum, semoga Mas Tulus dan tim diberi kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebantuan Mbak Seni juga semoga Mbak Seni apa Mbak atau Mas nggak tahu. Pokoknya Seni Channel semoga juga sehat selalu, banyak rezeki melimpah, kemudian diberikan kesehatan untuk semua krunya ya. Amin. Mas Tulus, benarkah zaman Atlantis itu zamannya Pandawa dan Kurawa? Kejauhan Mbak Dia Putri Hati Wahyudi. Terima kasih. Saya tidak bisa membahas ini karena bukan ranahku sendiri. Sekali lagi, cerita pewayangan itu kan cerita fiktif ya sebetulnya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan itu, menggabungkan Atlantis dengan pewayangan itu kayak nggak bisa. Aku nggak ngerti jalurnya. Jadi itu bukan nggak ada gaib-gaibnya sebenarnya, tapi itu kan secara cerita kolosal. Jadi aku nggak paham. Aku tidak mengerti ranah itu ya. Terima kasih pertanyaannya, terima kasih banyak. Dan sebelum kita lanjut membahas sesuatu yang mau kita bahas hari ini, Mas Tulus mau berdoa dulu buat semua yang lagi nonton video ini. Untuk siapapun kalian yang lagi nonton video ini yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah. Untuk yang lagi nonton video ini ya Allah, semoga untuk yang mereka belum memiliki rezeki, semoga Kau limpahkan rezeki yang melimpah untuknya ya Allah. Amin. Kemudian untuk yang lagi nonton video ini yang belum bekerja, semoga lekas dapat pekerjaan yang baik darimu ya Allah. Amin. Untuk yang mungkin belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga Allah mudahkan jodoh terbaiknya, segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Amin. Untuk yang sudah bekerja, semoga Kau berikan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Amin ya Allah. Sehat selalu buat kita semua ya. Banyak topik yang sudah mengantri sebetulnya di benaknya Mas Tulus, dan sudah Mas Tulus kantongi juga, sudah Mas Tulus screenshot, sudah Mas Tulus simpan di draft. Tapi ini pertanyaan yang paling
sering orang tanyakan, dan ini sudah sering banget orang tanyain, dan ini bukan satu atau dua pertanyaan, tetapi dalam hal ini ada satu hal yang memang betul-betul mereka pengen tahu betul. Jadi yang bertanya lebih dari satu, kemudian terutama sahabat saya sendiri yang tadi tiba-tiba, kok lama-lama gue ngelihat lu tuh nggak asik ya. Nggak asiknya begini, jadi ketika saya diajak jalan-jalan sama dia tuh kadang-kadang kan namanya kita matanya berbeda dengan mata orang-orang ya. Kadang saya diam sendiri, kadang ketika saya pengen ketika kita berkomunikasi dengan sesuatu yang di luar nalar kita, biasanya saya melakukan hal-hal yang menurut dia itu aneh. Saya tiba-tiba diem, atau tiba-tiba saya ngoret-ngoret apa, tiba-tiba saya kayak ngoceh sendiri, padahal kan sebetulnya menurutku ya nggak ngobrol sendiri, cuma memang ada beberapa hal yang dia sempet yang gini, kayaknya lu makin kesini makin gak asik deh lu, kata dia gitu. Gue kenal lu udah lama ya, kalau dulu lu gak pernah ngeladen yang begini, tapi sekarang kenapa sih lu jadi begini? Sesungguhnya saya gak pernah pengen jadi begini. Sebetulnya saya gak pengen juga. Kalau boleh milih, apa kamu pengen kayak gini? Gak mau, aku gak mau kayak gini. Jadi pertanyaan simpelnya adalah, enak gak sih jadi seorang Tulus itu? Akhirnya ngobrol, dan aku sempat live di satu aplikasi yang dia itu akhirnya bertanya begini, gue pengen tahu dong rasanya jadi lu tuh gimana? Enak gak sih jadi lu itu? Ya, kalau yang waktu itu adalah Mas Tulus, hampir sama sih pertanyaan dengan enak atau tidaknya jadi seorang indigo dan lain sebagainya. Tapi ini enak tidaknya menjadi seorang saya dari dunia nyata sendiri. Enak atau tidaknya jadi saya itu, dari kecil saya jadi korban bully guys. Dari kecil saya sudah jadi korban bully karena saya memiliki badan yang besar. Dari kecil sudah jadi korban bully. Emang dari kecil pernah kecil, kan gede dari kecil. Enggak, maksudnya saya dari kecil sudah di apa ya? Kalau orang, maaf ya, orang terlalu tinggi, terlalu kurus, terlalu gendut, terlalu pendek atau cebol dan sebagainya, itu di sekolahan atau di lingkungan tempat tinggal kita sudah pasti jadi bahan bulian orang. Secara nyata, enak atau tidak jadi saya itu nggak enak karena kita dibully. Emang kita nggak punya nama? Emang kita nggak punya ibarat kita tuh, apakah kita dulu nggak dizakatin sama orang tua kita sampai kita nggak punya nama, ibarat kata begitu? Apa kita ini anak pungut sampai kita nggak punya nama? Kadang-kadang ada yang manggil, sorry teman-temanku tuh kalau manggil dari kecil tuh ada yang Dut, Bul, terus Kebo, ya kan? Maaf, bahkan ada yang manggil aku tuh babi. Serius, karena dengan bahasa akrabnya mereka ke saya tuh seperti itu. Dalam hal ini nggak enaknya jadi saya tuh di situ. Kadang-kadang kan ya namanya kita berbeda daripada yang lain, sehingga ngerasanya kayak yang, kok gue beda ya, kok gue selalu dibully sih, kok gue selalu dipandang begini sih sama orang. Selebihnya itu, selebihnya secara nyatanya itu. Kemudian nggak enaknya jadi saya tuh ketika ada yang curhat, ada yang WhatsApp, ada yang butuh bantuan, tapi galakan yang minta tolong. Itu nggak enak jadi saya. Dan satu lagi bisa dijelaskan, saya itu orangnya cengeng teman-teman. Saya itu orangnya gembeng, gampang nangis. Jadi ketika orang minta tolong terus ngegas itu saya yang malah sedih. Ya Allah, saya gimana ya? Saya tuh nggak ngerti yang harus saya lakuin tuh apa gitu loh. Ketika ada orang minta tolong, saya belum bisa jawab, tapi dia malah galakan dia marah-marah. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang nggak enak diri saya itu adalah ketika ada orang tiba-tiba pengen ketemu, Mas Tulus lagi di mana, saya pengen ketemu. Lah kalau gue lagi nyanyi bagaimana mau ketemunya? Saya Sherlock, Mas Tulus saya mau ke sana. Sorry, posisinya saya kerja, bukan di rumah saya sendiri. Saya lagi kerja nyanyi, terus dia minta di Sherlock, saya pengen ketemu sama saya, tinggal Mas Tulus lagi di mana, saya yang samper. Bukan masalah saya itu nggak mau disamper. Kayak gitu ntar setelah Mas Tulus bilang nggak bisa, dia ngata-ngatain saya. Wah, dikata-katain lagi. Ah, sombong lu, punya kemampuan begitu aja sombong. Ada yang bilang begitu-begitu. Padahal niat awal, dari awal mereka minta tolong sama kita. Mereka minta tolong. Posisinya begini teman-teman, ketika kita bekerja di tempat orang, itu di hajatan orangnya kita nggak tahu, ada orang mau ketemu, ada orang mau ngobrol, sedangkan posisinya kita kerja, kita lagi nyanyi gitu loh. Mau ketemu nggak bisa, tapi orangnya galak. Itu kayak gitu. Yang terakhir yang nggak enaknya jadi saya itu adalah ketika ini yang dari segi nyata ya, dari segi nyata yang saya alami sendiri. Banyak ini yang terakhirnya agak-agak susah dihilangkan. Walaupun bentukku kayak drum bodol begini, walaupun bentukku kayak kontainer yang gedenya luar biasa begini, banyak mbak-mbak atau ibu-ibu yang sudah bersuami yang kayaknya ketika curhat sama saya itu beda tujuannya. Beda apa ya? Beda
ya beda maksud gitu loh. Jadi kayak yang curhat kok ujung-ujungnya arahnya ke situ. Jadi bahkan ada yang sampai saya blokir, kemudian dia blokir sendiri, terus dia jujur sendiri, Mas Tulus saya nggak mau nonton vlog Mas Tulus lagi deh. Saya ngerasa jadi kayak saya tuh kayak zina sama saya berzina dari suami saya, apa selingkuh katanya begitu. Padahal saya sendiri nggak ngeladen apa-apa, saya nggak mau tahu apa-apa. Tapi ada juga yang dia sendiri tuh tiba-tiba saya mau mundur aja, nggak mau nonton lagi karena saya seakan-akan saya tuh sudah mendoakan suami saya lah. Ini banyak loh saudaraku, itu hal nyata yang saya hadapi. Jadi kadang-kadang orang-orang ini menyalahartikan ketika bercerita sama Mas Tulus tanggapi, kita anggap sebagai saudara, kita anggap sebagai ya namanya dia punya sesuatu keluhan, sebagai orang yang mungkin saja bisa membantu dengan menyemangati atau dengan mendoakan. Buat saya nggak masalah, cuman kadang-kadang ini yang salah arti di sini, nggak enaknya di situ. Bahkan pada satu posisi saya pernah dilabrak sama suaminya, katanya Mas Tulus ini curhat sama saya. Isi curhatannya itu ada semua dan tidak ada yang negatif. Hanya sekedar bercerita soal keadaan istrinya begini, anaknya begini, suaminya seperti ini. Saya minta doanya Mas Tulus supaya keluarga saya baik-baik saja. Hanya seperti itu. Gak ada kata sayang, gak ada kata cinta dan lain sebagainya. Cuma sayangnya yang baper nih perempuan ini, sehingga ada yang bahkan terbengkalai pekerjaannya, kemudian nonton YouTubeku sampai begini begitu dan ketahuan sama suaminya terbengkalai gara-gara nonton YouTube saya. Itu yang gak enak tuh akhirnya saya yang kena. Saya yang diancam sama suaminya, saya yang dicari. Nah ini gak enak dalam dunia nyatanya. Dalam segi gaibnya, gak enaknya jadi saya itu apa? Gak enaknya ketika kita memang pengen fresh. Satu hal, ini clue dari saya. Di mana sih tempat paling banyak bangsa jin itu Mas Tulus? Tempat yang paling banyak bangsa jin itu adalah selain tempat pendidikan adalah tempat rekreasi. Yang paling banyak jinnya, tempat yang paling banyak jinnya itu adalah tempat menuntut ilmu. Entah itu pesantren, entah itu sekolahan, entah itu di masjid. Apa kalian pikir di masjid itu gak ada jin? Apakah gak ada jin jeleknya atau gak ada jin buruknya? Salah. Sekali lagi Mas Tulus sering bilang, di tempat positif akan ada negatif, di tempat negatif akan ada positif. Tidak semua. Jadi maaf, di rumah bordir sekalipun atau di rumah pelacuran sekalipun, pasti ada kok pelacur yang hatinya baik. Ya kan? Tidak semua pelacur itu jahat. Contohnya seperti itu saja. Jadi kita nggak bisa mengklaim ketika di masjid jinnya bagus semua, nggak bisa. Belum tentu. Di gereja apakah jinnya bagus semua? Tidak, belum tentu. Jadi tempat-tempat itulah yang banyak digunakan sebagai mereka. Dan salah satunya yang paling banyak adalah tempat-tempat orang melepas penat atau rekreasi. Contohnya alam terbuka, pegunungan, kemudian di laut, ataupun di tempat-tempat rekreasi, tempat berkumpulnya orang banyak. Tempat yang sangat indah sekalipun sebetulnya di sela keindahannya tadi, sebetulnya Allah memberikan ujian ke kita untuk memahami bahwa seindah-indahnya tempat pasti ada jeleknya, pasti ada buruknya. Nah, justru tempat-tempat yang begini nih yang biasanya banyak bangsa jin. Dan gak enaknya di saya adalah ketika kita sudah pengen jalan ke suatu tempat, bahkan tempat rekreasi, belum lama Mas Tulus kan ke waterboom, dan itu daerah Jawa Barat, daerah Depok, ke sebuah waterboom. Di situ berenang dan saksinya malu sikat. Aku sih gini ya, aku sendiri nggak tahu gelagati yang aku lakuin itu apa, yang aku kerjakan itu apa, aku nggak paham. Jadi ternyata Mak Lucy itu ngeliatin aku dari awal aku diem, dari awal aku berenang aku diem. Dan memang kebetulan tempat berenangnya itu sepi guys, tempat berenangnya itu sepi. Dan lagi memang kita bukan hari weekend, hari biasa ya, hari biasa. Terus aku tuh berenang di satu kolam yang memang aku tuh sendirian di situ. Dan kata Mak Lucy, lu dari tadi bukannya ini, ntar tiba-tiba dia teriak, "Hei, jangan ngelamun," gitu-gitu. Jadi kalau Mak Lucy saya rasa udah paham ya, udah ngerti rasanya. Jadi saya tuh gimana, kadang-kadang tiba-tiba mata saya tiba-tiba merah karena ngelihat sesuatu. Jadi nggak enaknya dari kita tuh itu ya, dari segi halusnya, dari segi mata halus itu lebih nggak enak lagi. Nggak enak apa sih sebenarnya? Yang pertama, ketika kita memasuki hal-hal tempat-tempat yang indah sekalipun, terkadang yang terlihat di mata kita bukan keindahan, saudaraku. Kadang-kadang kayak ada kerajaan gaib, tiba-tiba ada kayak perumahan, perkampungan dan sebagainya. Beda jauh dengan apa yang kita lihat. Nah, inilah yang harus kita tahu. Dan ternyata memang di tempat saya berenang kemarin itu memang ada anak kecil yang dulunya katanya tenggelam di situ, meninggal di situ. Dan
aku tuh diajak komunikasi sama dia karena dia meminta tolong, sebetulnya pengen dilepas ikatannya gitu. Jadi dia itu sepertinya ya teman-teman, sepertinya pada waktu itu sengaja ditumbalkan untuk buat tempat itu supaya rame lah istilahnya. Mungkin anggapannya seperti itu ya teman-teman. Jadi aku sih nggak ngerti maksudnya bener atau tidak. Mudah-mudahan sih tidak ya. Jadi saya melihat kaki anak itu tuh di rantai kecil gitu, dan posisinya itu memang jauh sebelum tempat itu dibangun dia sudah di situ. Jadi kalau misalnya tempat itu dulu dijadikan tumbal untuk kolam renang, itu saya rasa tidak. Kalau secara analisa saya tidak mengatakan itu, tapi saya nggak percaya karena saya melihat rekaman masa lalunya itu, residu energinya itu, saya melihat ini anak diikatnya bukan di kolam renang, tapi kayaknya itu dulu pemancingan. Tempat kami berenang itu kayak di bawah, jadi kayak di rawa gitu kan. Seperti yang sudah Mas Tulus bilang kan, das-dasan rawa atau pemberhentian arus itu kadang-kadang, tempuran arus itu kadang-kadang juga digunakan sebagai mereka untuk media tempat tinggal atau kerajaan atau keperkampungan begitu. Dan kurang lebih memang aku lihat sih ada kayak perkampungan, tapi mereka ngakunya sih kerajaan. Dan aku diajak komunikasi sama anak itu, dan itu malu sih sepanjang karena dia nggak ikut berenang, dia nggak sehat, dia ngenegur aku terus, hei jangan ngelamun gitu. Nah itu nggak enaknya sebenarnya ya. Kemudian tiba-tiba ya kayak gitu, misalnya ada sesuatu yang ngajak ngobrol, atau tiba-tiba ada sesuatu di samping kita yang memang tempat itu dulu pernah ada cerita tertentu yang gak enak itu di situ. Mau di mall kek, mau di masjid kek, mau di tempat umum kek, atau di jalan tol sekalipun di situ pernah ada kecelakaan. Atau pengalaman yang saya sangat kaget sekali itu waktu saya lagi di apa tuh namanya, busway itu loh cuy, apa sih namanya, stasiun ya. Pokoknya di pemberhentian busway itu, di halte busway Grogol 1 kalau nggak salah, pas depan Universitas Trisakti apa ya itu. Dan di situ tuh kita tuh bisa ngelihat gimana ya guys ya. Dan aku sebenarnya nggak niat ngakses, tapi Allah memberikan gambaran itu, di mana mereka tuh lagi dilemparin, diinjekin, dibakar segala macam. Nah, hal-hal kayak gini-gini yang sebetulnya kadang-kadang mengganggu. Itu tuh kayak di mata itu kan gini teman-teman. Makanya kadang-kadang teman-teman bilang, kok mata lu merah sih, kok tiba-tiba lu gini, lu ngantuk ya, kok lu pucet sih, lu ngapa gitu. Jadi teman-temanku tuh banyak yang sampai ketakutan di situ, yang mengatakan, lu kenapa, lu baik, lu sehat nggak, lu ngapa lu. Jadi hampir mereka tuh kayak yang ngerasa yang ketakutan sendiri ketika aku tiba-tiba mataku merah. Nah gini teman-teman, jadi selain tiba-tiba bisa melihat sesuatu di tempat apapun itulah pokoknya. Bahkan aku di salah satu mall juga pernah ngelihat gambaran orang jatuh di depan aku tuh darah semua kayak gitu-gitu. Itu yang membuat kaget. Satu, mata itu bisa langsung merah guys. Mata itu bisa langsung merah karena yang kita lihat tadi itu bukan sesuatu yang memang hanya kayak misalnya kita nonton VTV, bukan, tapi ada apa namanya? Ada energinya. Nah energi itu yang kadang-kadang bikin mata kita sampai yang sakit banget, sampai merah, sampai pusing. Kemudian selain dari visual, atau selain dari video, atau selain dari gambaran seakan-akan video tadi, itu biasanya tercium baunya. Contohnya kita lagi jalan ke rel kereta api atau di stasiun kereta api, pemberhentian tadi, dan di situ ternyata pernah ada yang kejadian, ada yang tertabrak dan sebagainya. Dan percaya atau tidak, terkadang bagi saya itu tuh harum atau aroma darah dan juga anyir busuknya itu tercium. Nah itu yang bikin tiba-tiba enek, tiba-tiba pusing kayak orang masuk angin. Itu tuh sering banget ngalamin kayak gitu. Jadi pengennya seneng, apalagi kalau pas jalan-jalan. Tapi begini ya teman-teman ya, aku sih lebih suka tempat yang bernuansa alam, yang memang real itu alam. Jadi di sela-sela tempat-tempat begitu tuh biasanya ada sesuatu yang mendinginkan. Jadi ada negatif, ada positifnya, dan kebanyakan positifnya sih kalau tempat-tempat yang misalnya air terjun ataupun pegunungan atau itu kayak lembah dan lain sebagainya. Cuma memang tidak selalu ada yang positifnya, tapi selalu ada negatif dan positif, selalu ada. Cuma kalau saya suruh milih, cenderung yang mana sih Mas Tulus ketika milih tempat angker yang di alam langsung atau yang di misalnya kayak bangunan-bangunan? Saya lebih milih ke alam langsung. Jadi di segi lain mungkin saya bisa melihat sesuatu, tapi di segi lainnya lagi saya bisa merasakan dingin yang luar biasa. Karena sebetulnya
sekali yang seperti yang Mas Tulus bilang, makhluk jin itu tuh negatif, kita positif. Jadi kalau kita maju dia mundur kita maju. Jadi apa ya, saling dorong mendorong gitu loh, saling dorong mendorong. Nah, energinya itu yang kadang-kadang tuh mempengaruhi kita, yang tadinya mau makan, mau happy, mau enak, jadi kayak yang tiba-tiba dok langsung kayak gitu. Cuman kalau aku sih sekarang sudah lebih bisa kayak yang oh alhamdulillah, jadi kayak udah ngontrol gitu loh, udah bisa terkontrol, jadi nggak terlalu tak ladenin, nggak terlalu aku bawa, jadi aku santai-santai aja, nggak terlalu yang kalau dulu kan lihat tiba-tiba kaget, takut, lari atau apa, nangis kalau gitu dulu. Sekarang nggak. Cuman ya itu tadi, karena aku orangnya cengeng, aku sensitif. Selain aku gampang muntah, gampang itu kalau nyium aroma, maaf, kejadian di mana tempat itu dulu pernah kecelakaan atau apa. Terkadang aku juga bisa merasakan apa tuh kesedihan dari korin-korin yang cerita sama aku itu gitu loh. Aku tiba-tiba bisa nangis. Bisa tiba-tiba nangis karena aura sedihnya si orang tadi. Contohnya perempuan yang diperkosa, atau anak kecil yang dibunuh sama orang, atau apa. Jadi aura kesedihannya itu, energi kesedihan itu bisa ngeresep di badanku. Akhirnya aku nangis sendiri. Contoh yang aku lagi bikin liputan Mas Narno itu sebetulnya aku nangis. Cuma karena audionya kurang bagus, videonya kurang bagus, jadi kayak nggak jelas gitu kan. Sebetulnya nangis aku. Gimana sih ngebayangin orang merantau ke Jakarta pengen cari duit, tiba-tiba terbakar, tangannya hilang segala macam. Secara garis besar itu tuh tergambar nyata, dan aura kesedihannya atau energi sedihnya itu kena ke kita sehingga kadang-kadang langsung nangis. Itu nggak enaknya jadi saya, serius. Cuma alhamdulillah adalah sekarang sih agak lebih yang udah terlalu bodo amat lah gitu-gitu. Jadi nggak terlalu yang kalau dulu sih agak susah. Kalau sekarang walaupun ada komunikasi gitu, kadang-kadang mereka kan maksa pengen ikut, minta tolong segala macam. Cuman sekarang sih sedikit lebih baik kalau buat saya, karena saya bisa ngontrol itu. Saya bisa membuat diri saya sedikit bisa mengontrol keadaan ini, dan itulah nggak enaknya jadi saya. Kadang-kadang apa ya namanya, kita punya hal seperti ini, ada yang bisa menerima, ada yang tidak, ada yang mau, ada yang percaya, ada yang tidak, sehingga ya kita akan apa ya, banyak pro dan kontra. Ini bohong, ini orang ini, ini orang ini begini. Bahkan pada masanya kemarin itu saya balas WhatsApp seorang ibu, saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Beliau itu menceritakan ke saya kalau adik iparnya atau siapa gitu, mohon maaf ya, mohon diklarifikasi kalau saya salah ya Bu ya. Jadi beliau itu WA, Mas Tulus tolongin adik saya tuh bla 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 bla, sudah habis kecelakaan tapi koma. Kadang-kadang saya sudah merasakan betul kalau orang tadi itu sebetulnya sudah mendekati maaf, setidaknya itu udah nggak bisa ditolong lah, bahasa kasarnya seperti itu. Cuman kadang-kadang kan kita nggak bisa mengucapkan yang Bu maaf Bu, saya nggak bisa nolong atau apa. Jadi saya tuh kadang-kadang bilang ya cuman Bu minta yang terbaik dari Allah aja ya Bu, karena ya memang Allah yang bisa memberikan yang terbaik untuk ibu. Jadi saya nggak bisa nolong, saya hanya bisa mendoakan semoga cepat sembuh, semoga bisa diambil cerita baiknya ya Bu. Ibu yang sabar, ibu yang tabah. Jadi aku sampai nangis ngomong sama ibu itu, karena terkadang ada gambaran yang memang sudah kita lihat. Inilah kenapa banyak orang yang gak suka. Contohnya siapa tadi yang komentar ya, dibilang kalau gak berani ngomong mendingan gak usah bikin vlog, sekalian aja apa-apa gak transparan katanya. Nah hal ini yang gak bisa saya ceritakan. Masa iya sih saya harus bilang, Mas Tulus saya mau berobat, saya lagi sakit, gak usah berobat Bu, ibu udah mau mati. Masa saya ngomong begitu? Kan gak mungkin. Karena anak seperti saya atau orang-orang indigo itu yang harus dijaga salah satunya adalah lisan. Jadi buat saya pribadi, saya ingin memanfaatkan ini untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Tetapi kalau memang ini hanya membuat orang jadi bertanya-tanya, kemudian jadi bersuzon dengan dirinya sendiri, kenapa saya harus katakan gitu loh. Jadi ya kita harus punya batasan itu loh, makanya. Jadi nggak enak banget jadi Mas Tulus apa, banyak banget nggak enaknya jadi saya. Jadi kita tuh punya tingkat, orang-orang seperti saya itu punya tingkat emosional yang rendah sekali. Emosional rendah dalam emosi marah, tapi emosinya tinggi dalam emosi yang kesedihannya itu tinggi. Gimana ngomongnya ya? Maksudnya kalau marah-marahnya itu nggak terlalu marah-marah banget, tapi kalau emosi dengan emosi yang namanya kesedihan tadi itu gampang banget kena, gampang banget nangis.
Itu makanya kadang-kadang saya tuh selalu bilang kalau mau WhatsApp Mas Tulus bilangnya sabar ya, tahan sebentar ya, jangan buru-buru, balasnya agak lama. Nah kadang-kadang saya bilang begini, buat untuk menjelaskan ke kalian bahwa ya ada garisnya, ada antriannya sesuai dengan daftar antrian. Jadi nggak bisa Mas Tulus balas cepat, kadang-kadang ya sing jawab ya sombong banget bla 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 bla. Selalu ada mulut-mulut yang seperti itu. Itu yang kadang-kadang bikin saya yang apa sih, kan gue nggak ada niat seperti itu dan gue tuh nggak bermaksud begitu kok. Kadang-kadang sih bertanya-tanya begitu doang ya. Ini kurang lebih cerita yang bisa Mas Tulus ceritakan. Mudah-mudahan menambah wawasan, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan juga menjawab mungkin sih bagi sebagian orang ini nggak penting apaan sih yang diceritain kayak gini. Cuma ya ini sebuah pertanyaan yang memang harus saya jawab. Mudah-mudahan bisa lega untuk yang sudah bertanya dan jawabannya jawaban ini ada beberapa hal yang bisa kalian ambil pelajaran dari apa yang saya ucapkan ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk yang pertama kali banget nonton, please pencet tombol subscribe terlebih dahulu, atau yang sudah bolak-balik nonton kalau memang penting, ataupun boleh pencet tombol like-nya kemudian di-share kalau penting ya. Oke, terima kasih banyak. Untuk yang punya pertanyaan silahkan klik kolom deskripsi, kolom komentar, ataupun bisa DM di bigtulus_pp2. Mas Tulus mau pamit dulu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sehat selalu buat kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.